عبادك رب اجعلني شكورا واجعلني صديقا واجعلني في عيني صغيرا وفي عينك وأعين الناس كبيرا ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا خمسة واقضي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاتمة بالمصطفى بلغ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد أني وعيالي وأصحابي وإفا وفاسق ومنافق ومنكر ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadratul Mukarramin yang sama kita muliakan, kita cintai dan selalu kita taati para alim ulama, para guru-guru, para asatidz, para sesepuh tokoh masyarakat, juga segenap aparatur pemerintah yang hadir. Bila khusus yang kita cintai guru kita sekaligus ketua DKM Al-Mukarram Ustaz Ridho beserta pengurus dan jajaran, semoga senantiasa Allah panjangkan umur beliau dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murahkan rezekinya, Allah buatkan iman dan Islamnya, Allah bahagiakan beliau dunia dan akhirat. Semoga yang saya cintai Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian yang semuanya juga mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bahas saudaranya kitab Al-Hikam. Namanya kitab At-Tanwir bi Isqatit Tadbir. Ini ngarangnya sama Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari juga sebenarnya. Jadi hampir kembaran sama kitab Hikam. Di sini rahasia para wali di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala diajarkan sama para aulia. Yang kedua, perbaikan ekonomi umat. Kalau ngaji ini insya Allah dikasih paham, bisa ngamalin, ekonomi umat diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pusing-pusing lagi.
mikir-mikirin apa lagi lah. Insyaallah semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu isqatut tadbir? At-tanwir itu pelita atau penerangan obor. Fi isqatut tadbir dalam menjelaskan satu hal penting dalam agama kita, harus merontokkan ngatur. Jadi dalam ilmu kewalian, isqatut tadbir itu kita diajarkan, diperintahkan Allah untuk meninggalkan ngatur di alam dunia ini. Sampai ada kitabnya gitu maksudnya, jangan ngatur-ngatur. Langsung saja ke halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak boleh ngatur? Ya mudah-mudahan nanti kasih paham di sini. Qala al-mu'allim rahimahullah min asbabi isqatit tadbir, dari sebab-sebab kita harus merontokkan tadbir, gak usah ngatur gitu. Faslun ay hadza fasal, i'lam ketahuilah oleh engkau annalladzi yahmiluka, bahwa sesuatu yang membawa kepadamu ala isqati tadbiri, atas merontokkan, meninggalkan ngatur, ma'allahi bersama aturan Allah, wal ikhtiyari, dan meninggalkan milih-milih. Milih juga nggak boleh, Pak. Hakikatnya begitu. Karena hidup ini pilihan Allah, keinginan Allah. Ini batinnya ya. Jangan pakai akal, pakai otak, nggak nyambung. Umurun, hal-hal yang menyebabkan kita harus meninggalkan tadbir, ngatur dan memilih daripada pilihan Allah, ada beberapa hal. Al-awwal, yang pertama, maka Allah mengajarkan kepada engkau bisa bikin tadbirillahi fika, dengan terdahulunya aturan Allah fika, di dalam dirimu. Ya, jadi kita hidup itu sudah ada yang mengatur. Aturan itu sudah lengkap, sempurna. Dari awal sampai akhir itu sudah ada aturannya. Jangankan kita, alam semesta dan seluruh makhluk Allah sudah selesai sebenarnya aturannya. Yang terjadi makanya tidak ada yang kebetulan, itu maksudnya. Berarti yang terjadi semuanya apa yang dikehendaki oleh, apa yang sudah digariskan oleh Allah, sudah diatur sama Allah. Wadzalika anta'lam, dan demikian itu hendaknya kamu tahu. Ibnu Athaillah ngajak ngomong sama hati kita. Hendaknya engkau tahu annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, laka untukmu, qabla an takuna, sebelum ada siapa kamu, li nafsika, untuk dirimu. Jadi Allah sudah ada untukmu sebelum kita ada, sebelum kamu ada. Ya, sebelum kita ada, Allah sudah ada untuk kita. Maka sebagaimana ada siapa Allah laka untukmu, itu mudabbiron, mengatur, qabla an takuna, sebelum kamu ada. Kapan Allah ngatur sebelum kita ada? Kita kan bukan di dunia aja hidup ini. Halo? Kita sudah hidup sebelum di dunia ada, berada di alam kandungan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat apa enggak?
Di alam kandungan ngapain? Tidur. Kapan bangunnya? Itu di alam kandungan itu pernah ngatur apa enggak? Pengen begini, ntar pengen begini, pengen ini, ntar begini aja, ntar malam mau begini, besok mau begini, tahun depan bulan depan begini. Pernah enggak ngatur? Halo? Pernah enggak kita ngatur? Enggak. Maka kana laka mudabbiran qabla an takun. Sebelum ada di dunia ini Allah sudah ngatur kita 9 bulan. Sebelum di alam kandungan di mana? Di alam arwah, alam azali. Kalau 9 bulan di kandungan kita paham, cuma 9 bulan di alam arwah. Berapa tahun kita? Tahu apa enggak? Enggak. Jangan katakan kemudian roh kita itu enggak butuh sesuatu. Roh itu butuh. Hati itu butuh. Orang itu yang sebenarnya adalah hati. Halo? Kita yang sebenarnya adalah hati. Orang bahagia, orang susah, orang senang, bisa merasakan kesenangan dan kesusahan adalah hatinya. Badannya mewakili. Kalau orang bahagia, ya kelihatan dari wajahnya ceria. Bener apa enggak? Senyum gitu. Ngaji juga kelihatan, banyak senyum, banyak ketawa. Lain apa yang lagi banyak utang. Ngaji mah ngaji, bukannya ditekuk kayak dompet terganggu bulan. Iya, berat banget hidup kayaknya. Itu hatinya lagi nggak sempit. Tapi kalau hati terang, apa yang dipikirkan? Orang hidup ini sudah ada yang ngatur, kayak nggak percaya apa yang ngatur. Begitu sebenarnya ilmunya. Allah sudah ada tuh di alam azali, alam ruh kita sudah diatur sama Allah. Ya, makanannya, kondisinya apapun. Dibuka rahasia ini namanya tasawuf, namanya hakikat dan rahasia. Maka makanan maka mudabbiron, maka setelah ada Allah itu ngatur qabla takut sebelum kau ada, wala syai'a min tadbirika ma'ahu, dan sama sekali kamu enggak ngatur dengan bersama aturan Allah. Kita enggak pernah mikirin dalam kandungan itu besok kopi apakah teh yang enak ya, enggak pernah. Di alam arwah juga itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bisa jutaan tahun sebelum diciptakan. Di alam zahir ini kan karena adanya waktu. Ada kakak, ada adik, ada bapak, ada kakek. Tapi itu kan zahirnya karena lahir duluan disebut bapak. Terus yang lahir belakangan disebut anak. Tapi di arwahnya, di alam ruhnya, penciptaannya belum tentu. Yang lahir di dunia duluan, ruhnya belakangan, duluan. Wali-wali yang paham ada. Itu kemarin saya baca satu kitab begitu. Siapa dia? Dia walaupun umurnya mudaan, tapi secara roh dia diciptakan Allah duluan sama saya. Dia melihat begitu. Bisa jadi secara roh orang tua itu belakangan, anak sudah duluan diciptakan rohnya sama Allah. Di roh itu bukan baru diciptakan ketika yang disebut 4 bulan 10 hari itu, bukan penciptaan roh itu. Itu pemasukan ditiup ruhnya. Penciptaannya udah bikin miliaran tahun sama Allah. Dan selama itu diurus oleh Allah. Yang urus siapa? Allah. Dulu kita belum pernah mikirin bagaimana roh kita. Kadzalika, demikian pula huwa dia subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah ta'ala, maha agung. Itu mudabbirun, mengatur laka buatmu, ba'da wujudika, setelah kamu ada. Rocot dilahirkan jadi bayi, Allah lagi yang ngurus.
Siapa yang ngurus? Allah. Di alam arwah Allah, di alam kandungan Allah. Di alam dunia siapa? Yang mantap siapa? Allah. Masa potongan kita ngurus? Ini biar terbuka mata hati kita ya. Apalagi ntar ngomongin setelah berangkat dari dunia. Siapa yang ngurus itu? Maka fakun lahu, kata Imam Ibnu Athaillah begini, maka adalah engkau lahu kepada Allah, kama kunta sebagaimana ada, telah ada siapa kamu lahu bagi Allah. Dulu di alam kandungan gak pernah ngatur, dalam arwah gak pernah ngatur, yang ngatur adalah Allah. Fakun maka adalah kamu lahu bagi Allah, kama kunta sebagaimana dulu kamu ada lahu bagi Allah, gak pernah ikut ngatur. Ya pun maka kalau kamu gak ngatur, bakal ada laka bagimu. Ya pun bakal ada siapa Allah laka bagimu, kama kana sebagaimana telah ada siapa Allah laka untukmu. Begitu. Jadi kalau sudah nggak ngatur, nanti Allah ngatur sebagaimana ngaturnya kita sebelum ada di dunia ini. Enak, makanya nggak ada repot. Makanya wali-wali itu kan derajatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, susah, repot. Kalau wali-wali hatinya begitu, karena telah murni hatinya menyaksikan kesempurnaan sang pengatur. Kesempurnaan sang pengatur. Kira-kira Allah sempurna nggak dalam mengatur? Sempurna. Kalau kita mau ikut ngatur, kira-kira bisa sempurna apa enggak? Enggak. Kita makhluk lemah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau mau ikut-ikut ngatur, nanti hidupnya banyak pusing, banyak repot. Walaupun duit banyak, walaupun pangkat tinggi, kalau banyak ngatur pasti repot. Pasti repot. Wong lemah kok mau ngatur. Wong lemah kok mau ngatur. Kita angkat bulu mata aja kan konsepnya begitu. Nggak mampu kalau lagi dikasih ngatur. Contohnya kalau lagi ngaji habis subuh tuh. Angkat bulu mata ada yang berat banget. Padahal pengen dengerin pengajian, pengen, tapi dikasih nggak kuat sama Allah. Itu buktinya kita buat ngangkat bulu mata aja nggak kuat, apalagi mengatur yang lain, mengatur pendengaran, mengatur pembicaraan. Suara saya pengen nggak serak, ini udah mulai rada-rada serak. Tapi biarin aja, ya Allah yang atur. Bisa ngomong aja udah alhamdulillah. Serius, ini jadi beban orang hidup itu salah satunya ini tadbir. Beban berat. Beban. Makanya sampai ada yang stres, bunuh diri. Karena nggak menyaksikan yang maha ngatur, dia cuma lihat dirinya. Wah, saya harus begini, saya begini, saya begini. Seakan-akan hebat banget dirinya. Padahal la haula wala quwata illa billah. Kalau wali-wali nggak ada yang bunuh diri, nggak ada yang stres, nggak ada yang repot. Ini rahasianya, Di bodoh gitu, jangan terlalu bodoh-bodoh amat gitu terhadap kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa ikutin akhlak para wali-wali Allah ya. Itu juga makanya rahasia di harapan nggak stres, padahal nanggung makan 500. Pengeluaran kata beliau minimal sehari itu 10-20 juta gitu. Sehari bukan sebulan. Untuk kasih makan berasnya aja satu bulan itu berat 6 ton. Kasih makan baru berasnya, belum lauknya, belum apanya. Yang hebatnya di beliau itu kan nggak ada kerjaan, nggak ada bisnis, nggak ada kantor, nggak ada sawah. Apa yang beliau andalkan? Ya ngandelin Allah. Halo.
ngandelin Allah. Ya wali harus begitu lah. Kalau ngandelin diri sendiri lupa sama Allah berarti. Karena yang rozaknya Allah bukan kerjaan. Yang ngasih duit terus ngasih rezeki bukan bisnis, bukan usaha. Para ahli batin begitu. Alam malakut sudah masuk ke dalam hati mereka. Yakin benar kalau tawakal semua urusan akan dicukupi oleh Allah. Makanya beliau sadar. Sama duit udah nggak pengen, tapi nggak percaya kalau di kantong nggak ada uang. Serius, biasa-biasa aja. Ya Allah. Tapi kan kenyataannya diurus semua sama Allah hidupnya. Orang nggak pernah telantar kasih makan sehari 500 orang itu. Mobilnya malah nambah terus. Kemarin cruiser apa? Cruiser ya? Hah? Ya LC. Kemarin kan beli second. Terakhir mobil rusak mulu dijual. Sekarang beli yang terbaru malah belum keluar mobilnya. Dari mana? Kalau bukan dari Allah. Kalau orang yang nggak punya iman, wah ngepet, cuma ngepet. Mobilnya banyak, apa lain, Pajero lain, ngepet. Pesugihan. Ya, masa orang pesugihan sama gunung apa? Ada pesugihan kan? Gunung Kawi, Iroro Kidul, bisa kaya, bisa mewah hidupnya. Masa ngepet sama Allah nggak kaya? Masa Allah kaya sama Gunung Kidul? Masa Allah kaya kalah sama Iroro Kidul? Masa Allah kalah sama tuyul second? Ini umat Islam harus yakin. Maka perbaikan ekonomi di sini harus lari ke Allah. Kalau Iroro Kidul itu kan harus ngasih korban. Apa namanya wadal? Wadal itu tumbal. Ya, tumbalnya bisa istrinya, bisa anaknya. Bahkan terakhir Iroro Kidul memperbolehkan mantunya. Gitu. Wadal. Ya kalau nggak begitu, wadalnya zikir kita, wadalnya sholat, wadalnya sedekah. Nah, wadalnya tawakal. Itu kasih terus Allah itu. Ibadah, sholat, zikir, sedekah, tawakal, takwa, tawakal, udah beres. Itu nyata bener kebesaran Allah di Pajadan itu. Saya berapa kali pengen kalau belum dikabul ya susah kan. Saya juga nggak boleh ngatur. Saya pengen murid-murid saya itu bisa sampai ke sana semua. Kita tambah yakin, tambah mantap. Tapi lagi-lagi kemegahan iman, kemegahan Islam bukan di situ. Kalau masalah bangunan, mobil mewah, banyak orang Cina yang lebih kaya. Di sini mah yang mahal itu mantapnya ke Allah, yakinnya kepada Allah. Dunia mah dibandingkan subhanallah dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar aja gak ada apa-apanya. Di pesawat jet beli pulau dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar gak ada bandingnya apa-apa. Jauh lebih hebat 2 rakaat. Ya, tapi buat awal-awal biar tambah mantap kalau ya enak dikasih yakin begitu. Ya ustaz-ustaz yang menggerakkan biar supaya sedekah 10%, 700 kali lipat itu ada dasarnya, tapi itu buat anak-anak ya. Semalam ya udah ya. Semalam ya di hall ya. Buat anak-anak yang kalau disuruh sama orang tuanya dikasih apa? Ya persenan. Boleh begitu. Ya kan masa imannya mau kayak anak-anak terus. Imannya naik kepada iman, senang kepada Allah, pencinta kepada Allah.
Kalau murid sudah cinta sama gurunya, udah gak dipikirin. Nanti disuruh sama guru, mau dibayar berapa, dikasih duit apa, dikasih apa, enggak dipikirin. Itu kalau guru-guru yang sudah mantap kalau muridnya pengen bahkan menghadapi semua, cuci pakaiannya, mijitin, berebut itu. Nah, kalau orang pekerja mijit, dia kan udah berpikir disuruh mijit, tapi dikasih berapa duit, benar apa benar? Nah, itu ukurannya anak-anak begitu. Tapi kalau pencinta itu gak mungkin mikir begitu. Bisa mijit aja udah seneng. Ini bisa mijit guru, udah seneng banget gitu. Nah, saya kapan aja kalau suruh mijit guru, mau pagi, mau siang, mau malam, seneng saya. Ya, itu pun kan belum tentu disuruh. Makanya mengabdi kasih apapun kepada guru bukan sodako, tapi hadiah karena cinta kepada guru. Ya Allah juga begitu. Kalau sodako ngarepin lipat ganda rezeki itu masih dunia. Masih anak-anak. Masih anak-anak aja. Naik. Nggak pantas. Kita dapat hadiah, minta hadiah. Halo? Dapat hadiah, minta hadiah. Pak Haji Jaka, Pak Haji apa Jaya? Lagi. Pak Haji Jaya, kalau saya kebagian contoh pemberi Pak Haji Jaya. Apa tetangganya Pak Haji Jaya? Pak Amran, gitu, ngasih sesuatu kepada bawahannya, pegawainya, kasih hadiah berupa sepeda, gitu. Kira-kira pegawainya atau karyawannya senang apa enggak? Senang. Saya kasih hadiah sepeda yang termahal. Sekarang sepeda berapa? Dia termahal 10 juta ya. Ada yang 15 juta ada. Apa kita mereknya? Senang banget. Nah, kira-kira pantas apa enggak? Pak Amran sudah kasih sepeda sama pegawainya, pegawainya minta balasan lagi. Pak, mana hadiah buat saya? Padahal udah dikasih sepeda. Minta balasan dari dikasih sepeda. Panggil maksudnya. Kan udah dikasih hadiah sepeda, malah minta lagi. Kita bisa sholat, bisa ngaji kayak gini, bisa zikir, bisa tahajud, bisa sedekah. Itu yang ngasih siapa sebenarnya? Yang mantap yang ngasih siapa? Allah. Itu berarti hadiah. Saudaranya hidayah. Kalau hidayah kan secara batin, hadiah yang kelihatan. Dibolak-balik itu secara bahasa. Berarti pantas apa enggak ketika kita dikasih hadiah sholat minta balasan, pantas apa enggak? Tuh cuma 2 orang yang lain belum paham kayaknya nih. Ulangi. Kita dikasih mobil, minta hadiah lagi setelah dikasih mobil karena dikasih mobil tadi. Padahal mobil aja udah hadiah. Nah, sholat kita nggak bisa sholat kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, kalau nggak digerakin oleh, kalau nggak dikasih kekuatan oleh, berarti sholat itu ciptaan siapa? Pemberian siapa? Masa udah dikasih hadiah minta hadiah lagi, minta buruhan kalau bahasa Sunda, minta pahala. Pantas apa enggak? Halo? Enggak pantas. Masa dikasih hadiah minta hadiah? Sholat berharap pahala boleh, bagus buat anak-anak, imannya yang masih anak-anak, tauhidnya masih anak-anak. Sedekah pengen melipat gandakan pahala, apalagi duitnya bagus buat anak-anak. Kira-kira imannya pengen iman anak-anak apa iman yang kuat kita yang hadir ini? Kuat para aulia. Jadi jangan berharap balasan di dalam kita beramal ibadah, beramal sehebat-hebatnya,
apapun kita mantepin, usahakan buat ibadah, karena tidak ada satu amal kebajikan pun yang tidak dibalas oleh Allah. Enggak ada yang tidak dibalas oleh Allah. Semuanya pasti dibalas. Semuanya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun kedipin mata aja, atau kalau rada sinis kepada orang lain, mata itu bagaimana mata atau mata itu miring-miring gitu, atau sinis rada cuek gitu, itu ngedipin mata aja dihitung sama Allah. Apalagi bukan ngedipin apa, miring-miringin mata tapi sambil mencibir gitu. Orang yang dimiring-miringin matanya sampai sakit hati dituntut mati. Wailul lil mana? Surah Al-Haqq Al-Asri, wailul lil kulli humazatil lumazah. Lumazah itu begitu. Aduh, ada Islam Rasulullah luar biasa. Ini kayak ngobrol bertiga, pala ya tanaja senani. Kalau ada orang bertiga ngobrol, nggak boleh ngobrol berdua aja. Kalau ada orang bertiga, nggak boleh ngobrol cuma berdua. Ngobrol aja, ngobrol yang satu. Itu aja dihitung. Padahal bukan dosa banget itu, tapi akan menjadi bahaya ketika temennya nggak senang. Saya gua nggak dianggap temen. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Itu begitu. Relipin mata atau apa-apa gitu aja dihitung, apalagi sampai perbuatan. Allah. Jadi hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian, kembali kepada pelajaran kita. Wabillahi terus langsung begitu. Walidah qala Husain. Walidah oleh karenanya berkenaan dengan ngatur ya. Masalah ngatur. Qala berkata siapa Al-Husain, Husain Al-Halal. Doanya begini, kun li kama kun tali fihi nalam akun. Kun ya Allah adalah engkau ni untukku, kama kunta sebagaimana ada engkau, li untukku, fihi nilam akun, fihi nalam akun, dalam waktu yang aku belum ada. Begitu, aturlah saya sebagaimana engkau mengatur sebelum saya lahir, sebelum saya ada. Semua aspek demi akwarika semuanya. Kita kadang-kadang iya benar ya Allah semuanya. Lagi ngaji kok mantep. Ada anak atau istri pulang ke rumah jatuhin gelas lentang. Mata melotot. Lupa bahwa kejadian itu juga sudah ditakdirkan. Yang mantap. Kalau lemas Allah, nggak masuk ke hati tentunya. Bahwa kejadian itu nggak ada yang kebetulan, semua ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita kesel, apalagi kesel banget, berarti kesel sama Allah. Itu hakikatnya hidup ini tuh begitu. Kalau lagi ngaji mantap sampai di rumah marah-marah mulu, itu menurutnya cuma sedikit. Jadi cuma sampai di pintu masjid, kejadian pintu kabur menurutnya. Bawa semuanya ke kantor, ke rumah, ke bisnis. Nggak ada yang sendiri, nggak ada yang betulan, diatur semua. Ya, makanya salah satu usaha zahirnya, kapanpun kalau bisa mulai selalu zikir kepada Allah. Pasalah kemudian maka minta siapa al-halal minallah dari Allah, ayyakuna hendaknya ada lahu bagi ayyakuna hendaknya ada siapa Allah lahu bagi Husain lahu al-halal lahu bitadbir untuk ngatur pada wujudihi setelah ngaturnya, setelah adanya Husain, setelah adanya kita. Jadi minta orang pintar begitu Bang. Allah aturlah saya sebagaimana aturanmu mengatur saya dulu sebelum saya ada.
di dalam kandungan bayi belum pernah repot, belum pernah susah, belum pernah stres. Karena terima aja aturan Allah. Di alam arwah juga begitu. Karena sebagaimana telah ada dulu lahu kepada Husain, siapa Allah bertakbir atur qabla wujudi sebelum adanya. Li'annahu qabla wujudil abdi, karena sesungguhnya keadaan Allah sebelum adanya hamba kanal abdu keadaan. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan qabla wujudil abdi sebelum adanya hamba, kanal abdu adalah siapa hamba itu mudabbaron diatur bi ilmillahi dalam ilmunya Allah. Walaysa, dan tidaklah hunaka di sana lil abdi bagi hamba apa wujudun ada fataqud da'wa, maka terjadilah pengakuan minhu dari hamba litadbiri nafsihi untuk mengatur dirinya. Jadi taruh pengen bagaimana mau apa ini begini itu kan ngatur. Padahal ujung-ujungnya sebenarnya itu aturan Allah. Gayanya doa, kalau lihat zahir kayaknya kita, duit kita, kerjaan kita, bisnis kita. Padahal mah itu semua adalah aturan yang atur. Tak dakwah itu banyak orang ngaku-ngaku, wah saya mah pantas kaya, duit banyak, kerja keras dari masih kecil. Itu syirik. Jadi rezeki itu, hartanya itu dia pikir dari dia, bukan dari Allah. Wah, jadi punya istri, punya anak, semalam begitu kajiannya. Punya istri juga bukan karena ganteng, bukan karena banyak duit, tapi karena dikasih oleh Allah. Alladzi khalaqana min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah yang ngasih istri. Walaupun kau kaya, kau tampan, kau cantik, hebat, luar biasa, kalau nggak khalaq, kalau nggak Allah kasih, nggak bakal punya istri, Pak. Halo, nggak bakal punya. Berarti istri yang ngasih siapa? Allah. Karena yang ngasih Allah pasti jelek apa hebat? Jelek apa bagus? Bagaimanapun istrimu itu adalah pemberian, maka pemberian Allah semuanya bagus. Jangan ngelihat janda tetangga. Yang paling cantik Pak Haji Jaya istrinya. Kalau pengen mah nggak ada kurangnya, nggak ada habisnya. Pengen mah nggak ada habis. Kalau emang udah takdir ya nggak apa-apa, punya istri 2, 4 juga nggak apa-apa, emang boleh. Cuman jangan karena nafsu. Ya Allah. Jadi pain, nah lanjutin. Payah qaul khidlan, maka kalau orang suka ngaku-ngaku tuh, saya mah kondisi begini karena saya begini, saya kaya begini, anak saya jadi orang hebat karena saya pendidik begini, saya begini, sekolahnya begini. Itu kan lupa kepada Allah, akuin apa yang diatur sama Allah. Payah kalau begitu dia terjadi pada dirinya al-khidlana, akan kehinaan, li'ajli dzalik, karena dia ngaku-ngaku. Bain kulta, apabila engkau berkata bainahu bihi dalam takun adam, bainahu karena semua keadaan bihi dalam takun, di dalam engkau belum ada, itu ada, pun tidak ada. Pakai bayat ta'ala tadbir li tadbirihi bihi. Alam anna lil asya'i wujudan bi ilmillah, maka ketahuilah anna lil asya'i, bahwa sesungguhnya untuk segala sesuatu apapun itu wujudan, anna wujudan lil asya', ada sesuatu yang ada bi ilmillah, di dalam ilmunya Allah. Wa ilam yakun laha, walaupun belum ada wujudun fi ayatnya, dalam waktunya. Ini pahamin Pak, pahamin. Waduh, ini tinggian lagi nih. Sesuatu yang ada walaupun belum ada, dalam ilmu Allah itu udah ada.
Kita sebelum ada udah ada belum? Gini. Sebelum dicintain sama Allah, sudah ada belum? Belum. Tapi dalam ilmu Allah, kalau nanti kita bakal ada, sudah ada apa belum? Iya. Ada yang masih setengah mikir. Coba lebih lagi. Sebelum Allah ciptakan kita belum ada. Tapi dalam ilmu Allah, kapan kita ada, sudah ada belum? Ada. Jadi sesuatu yang bakal ada walaupun belum ada, hakikatnya ada. Itu maksudnya pahlawan al wujudan fi ilmillah. Alam kubur itu kan, atau kiamat lah. Kiamat sekarang udah ada belum? Udah ada belum? Belum. Tapi kiamat bakal ada nggak? Yakin? Pasti? Maka di hati orang yang sudah penuh dengan cahaya, apa bedanya kiamat nanti apa sekarang? Nggak ada bedanya. Yang bakal ada itu sudah ada walaupun baru bakal. Makanya hidupnya ya wal yaumul akhir, itu orang-orang yang hatinya sudah terbuka, dia dengan hari akhirat itu lebih dekat dengan dirinya dibandingkan ke akhirat. Akhirat itu di depan mata para wali-wali ini. Nggak beda dunia dan akhirat. Jadi nggak lupa. Nah, apa yang bakal terjadi buat kita satu hari, satu minggu, satu tahun, kalau panjang umur 10 tahun lagi, itu sekarang secara zahir belum ada, karena belum kejadian. Tapi dalam catatan ilmu Allah ada apa enggak? Di Lauhul Mahfuz juga ada apa enggak? Ada. Masa sesuatu yang sudah ditakdirkan sama Allah sudah pasti ada, sudah pasti terjadi, kita mau ngatur, kita pusing. Itu kan namanya pusing yang dibuat sendiri. Halo? Pusing yang dibuat. Sekarang saya tanya, kalau kita ngatur, Allah ngatur, yang paling hebat aturan siapa? Kalau kita ngatur, kira-kira aturannya jadinya hebat apa enggak? Enggak lah, orang kita ngatur yang lemah. Kalau Allah yang ngatur, hebat apa enggak? Maka hati kita harus nyerah kepada aturan Allah. Dan apalagi semua aturan Allah sudah ada garisnya, enggak mungkin salah terjadi dari aturan Allah. Meninggal umur 70 tahun, Allah salah, tahu jatuh dari lantai 2, meninggal 60 tahun. Bisa terjadi nggak begitu ketentuan Allah berubah-berubah? Enggak. Pasti apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ya, kalau orang banyak pusing, banyak repot, banyak susah karena sering lupa ini. Batinnya melihat yang kelihatan-kelihatan aja. Seakan ini dia, ini istri, ini anak, ini bisnis, ini duit, ini usaha, ini utang. Itu dilihat zohir-zohirnya doang. Padahal dalamannya, dalam malakutnya itu semuanya adalah gerakan Allah, izin Allah, aturan Allah. Maka kalau mau hebat, nyerah kepada keinginan Allah. Yuk baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, kami tawakalkan, kami serahkan semua urusan kami, diri kami, hati kami, keluarga kami, bisnis kami, masa depan kami, akhirat kami kepada Engkau, karena Engkau mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepadamu. Gitu. Jadi sering dibaca itu, Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Itu bahkan rahasianya itu kalau dibaca mantap masuk ke hati, orang lagi repot bagaimana hilang.
Orang lagi repot, lagi pusing, lagi banyak masalah. Ini antibiotiknya ini. Tapi bukan cuma di mulut, so di mulut mah burung beo juga bisa baca. Halo? Burung beo ada yang hafal ayat kursi, Pak. Mantap ngajarin berarti. Tapi dia nggak paham apa yang dibaca. Ya, maksud saya Rabbana tawakkalna ini sambil totalitas hati kita nyerah ke Allah. Kenapa kita harus nyerah? Karena memang Allah pengen kita tuh nyerahkan urusan kita kepadanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang beriman itu nyerahkan urusan ke Allah. Dan Allah janji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang menyerahkan segala urusan kepada Allah, bahwa maka Allah hasbuh, nyukupin, nolongin. Itu. Jadi bukan diri kita nanti yang bisa si jalan keluar, anak begini, istri jadi begini. Bukan. Bahwa tapi Allah. Lantarannya, asbabnya adalah tawakal. Itu yang dibawa oleh Kiai Harapan begitu. Jadi beliau nggak punya usaha, tapi punya Allah. Bagaimana caranya? Banyak tawakal, nyerahkan urusan kepada Allah. Ada yang orang ngomong begini, Pak, beliau dipanggil akang atau bapak aja ada. Saya selalu sama akang setiap hari ngasih makan orang begitu banyak, mobilnya mewah-mewah, terus bangun apapun cuma sebentar, masjid aja 2 bulan selesai. Dan nggak pernah minta di jalanan, apalagi proposal. Kalau maluin Allah, najis bubolazam. Sampai sini begitu, minta pada makhluk itu, biar mantap kitanya. Saya ngurusin anak 5 aja pusing dulu kepala saya. Ini karena sering terlambat ada masalah. Apa kata beliau? Bapak masih lebih hebat dari saya, kata Kiai Arfan itu. Guru saya ngomong begitu. Kenapa? Bapak ngurusin anak, istri, anaknya 5, istrinya 1, dengan diri bapak masih mampu. Luar biasa itu. Saya jangankan ngurus istri, anak, apalagi santri sampai ratusan ribuan. Ngurus diri saya sendiri saya nggak mampu. Halo, saya nggak mampu. Itu kira-kira menguji apa menjelek sebenarnya? Kasih pelajaran, jangan merasa ngurus. Sebenarnya yang ngurus mah Allah, yang ngatur Allah. Bapak Ibu saksikan ini. Ini kan, nah, makanya nanti caranya kalau nggak mau susah di akhirat, di alam kubur, biasakan nerima apa yang Allah kasih di alam dunia, ridhoin, walaupun nggak enak. Halo, walaupun nggak enak. Kalau udah biasa nerima dan menganggap enak sesuatu yang nggak enak, insya Allah nanti dikasih enak sama Allah. Ini serius ini, sebab repot susahnya di dunia belum seberapa dibandingkan nanti kalau Allah kasih susah di alam kubur. Kalau di dunianya enggak latihan susah, enggak latihan senang dianggap susah, susah dianggap senang, nanti repot di alam kubur. Emang bisa apa? Susah, repot, masalah, problem, ujian dianggap senang, jadi senang? Bisa. Itu lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihis salam. Beliau kan dibakar di apinya Namrud. Benar apa enggak? Tapi saya tanya, Nabi Ibrahim ketika dibakar di apinya Namrud, senang apa kesel? Senang apa sakit? Senang, harus yakin itu. Dan itu beliau yang ngomong. Bahkan saya tidak merasa waktu saya yang lebih enak kecuali ketika saya berada di apinya Namrud. Kenapa bisa senang dan enak bahkan nikmat di alam api? Padahal kalau kita nggak dapat ilmu ini di api, bagaimana kejadiannya kira-kira? Mampus kita kebakar aja dulu. Jauh aja masih sakit. Kalau api besar itu apinya tuh luar biasa besarnya. Bahkan senegara itu sampai pohonnya habis katanya. Makanya ada kue di daerah situ di Babilonia yang nggak pakai dibakar api, sampai sekarang ada tuh kuenya. Pak Hajinya yang udah sono belum? Itu karena ketika itu kayu bakar habis di daerah situ.
saking mau dibakar sama nanggung. Ya, tapi beliau nggak merasa sakit, mah merasa nikmat dan enak. Itu api, apalagi cuma kerepotan, bisa jadi utang, masalah, problem dan sebagainya. PPKM, masih PPKM nggak sekarang? Nggak ada repot itu, nggak ada. Kenapa? Karena ya rahasianya. Nabi Ibrahim sudah menyaksikan dekatnya Allah, menyaksikan dekatnya Allah, dan sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Masa Allah salah? Itu kan ketika di Manjani itu melempar ke arah api. Allah mengutus malaikat, alaka hajatnya Ibrahim ada yang bisa saya bantu. Kalau malaikat sudah pasti gampang memporak-porandakan Raja Namrud dan seluruh pasukannya, apinya juga bisa pasti gampang. Nggak usah pakai ditiup, dicutik aja hancur semua. Dikirimin air laut ke atas habis semua, dikirimin angin mati. Tapi enggak, kalau engkau enggak. Kalau Allah saya butuh. Ya udah kalau gitu doa. Disuruh doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Apa jawabannya? Hasbi an su'ali ilmu bihali. Hasbi cukup buat saya ilmu pengetahuan Allah bihali dengan kondisi saya. Saya mau dibakar, Allah tahu apa enggak? Dibakarnya pakai api, Allah tahu apa enggak? Tahu, ilmu bihali. Maka kalau saya doa berarti saya pakai perantara. Doa itu ke Allah perantara. Kalau perantara berarti saya jauh dari Allah. Kita pakai perantara, wasilah itu kan karena sesuatu nggak sampai. Ada pohon jambunya tinggi. Kalau pendek, pakai perantara nggak? Karena nggak terjangkau, pakai apa? Pakai tangga atau pakai galah. Maka doa itu adalah perantara kita kepada karena apa? Jauh, merasa jauh. Terhadap beberapa para wali-wali malah nggak doa, tapi tawa, serahin aja ke Allah. Maka Nabi Ibrahim begitu. Nasim, nggak apa-apa kalau Allah pengen, Allah punya kehendak buat saya dibakar, nggak masalah. Masa Allah salah? Saya kan membantunya, saya kan kekasihnya. Walaupun zahirnya api ciptaan siapa? Allah. Nunduk kepada Allah apa enggak? Nunduk. Makanya ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau adem bahkan menyelamatkan kepada Ibrahim. Sekarang saya tanya, penyakit yang ngasih siapa? Utang hakikatnya yang ngasih jalannya siapa? Allah. Mana ada repot dalam kerepotan? Kalau Allah suluh semua itu menjadi jalan ke Allah, hati orang menjadi senang. Kalau nggak biasa latihan susah jadi senang, di alam kubur susahnya lebih repot lagi. Kalau di dunia kita sakit banyak yang nolong, masih ada obat, ada dokter. Kalau kita sendiri di alam kubur menjerit kita kesakitan, ada orang mendengar cerita kita, datang apa kabur? Kabur. Sendiri itu, itu puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Makanya disuruh sekarang latihan. Halo? Suruh apa? Latihan apa? Iya. Berupaya ketika dapat kesusahan tetap senang. Bisa apa susah tadi? Bisa. Bahkan wali-wali itu ada yang ketika kena penyakit, saya nggak mau buru-buru penyakit ini sembuh begitu. Ya kita sih nggak begitu amat ya, jangan ya. Kuat apa enggak kira-kira gitu. Tapi kalau dikasih, nerima, itu rahasianya. Ulangi, kalau dikasih, nerima. Nerima inilah yang menjadi sebab orang bisa hatinya lapang dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wali-wali nggak takut neraka, nggak takut dimasukin ke neraka. Wali ini mah wali. Orang pondok Laka Permai jangan macam-macam. Wali. Tapi kalau kenapa mereka? Karena api ketika menyaksikan Allah dalam tajallinya
bisa jadi nikmat dibandingkan orang surga yang menikmati surga cuma zahirnya, nggak menyaksikan tajalinya Allah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azab yang sebenarnya itu bukan masalah apinya. Azab benar itu adalah ketika orang itu tidak menyaksikan Allah dalam apa yang dia hadapi. Ya, jadinya yang terakhir wa ta'ala ya tawalla tadbirha wa lam yakun lahu wujudun di ayatnya, dan seandainya dia belum ada dalam waktunya, kalau wa ta'ala ya tawalla tadbirha haisana mawjudan ini udah pasti ada walaupun belum ada. Wa bihadil masalah qaulun alimun, dalam masalah ini banyak tipu daya besar dan sangat mudah mahalan pasti ya. Jadi mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang dikasih kemampuan untuk bisa tawakal. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkil. Itu mau apa aja boleh dibaca ya. Mau ngajar, mau kerja, didik anak, melakukan apapun. Ama Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain, ya Allah, jangan serahkan urusan saya. Kalau mau kerja, berarti kerjaan saya. Kalau mau masak ibu-ibu, masakan saya. Mendidik anak, pendidikannya. Ila anfusina, jangan serahkan kepada diri kami. Berarti kita menyerahkan kepada siapa? Allah. Biar semua urusan kita dalam semua aspeknya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nenek sayang ibu. Rabbana inna la illa bika Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa ma'budatana ta'lamu wa la lana dhunubana ta'lamu hajatina fatina su'alana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqan hatta na'lamu la yusibana illa ma katabtahu alaina warhamna bima qasamtahu lana Rabbana tawaffalna ilaik wa innaka tuhibbul mutawakkilin Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.